Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rubbama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin. Sadaqallah, sadaqa Rasulul Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin, walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Sahara kapila? Bagaimana istirahatnya, Ibu? Santai. Udah cukup ya? Setelah kita berjuang ya kemarin ya dengan tawaf sa'i ya pada putaran terakhir terkena air bah gitu. Ya air bah sehingga terpencar ada 3 grup ya, dan alhamdulillah dengan izin Allah kembali bersama ya, sehingga kita dapat ya kembali ke hotel kita dengan sama-sama. Alhamdulillah, sebuah nikmat yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Inilah yang akan kita lakukan, termasuk juga di Mina. Jadi di hotel transit ini selain kita banyak kajian, juga untuk menambah keakraban kita. Jadi itu yang berasa akrab itu hanya di hotel transit. Nanti kalau sudah di hotel Mekah, di hotel Madinah, itu magnetnya, magnet Ka'bahnya kenceng. Jadi ke sana dan udah nggak nungguin temennya kadang-kadang. Berangkat ya, suami istri, ketemu Pak Hendra, jalan. Jadi sudah lebih banyak individu ya, lebih banyak sendiri. Tapi di sini kita membina keakraban kita. Inilah yang nanti banyak ya, selain cerita tentang sholat Jumat di toko ya kan. Nah, itu kan sesuatu yang hangat ya. Belum pernah kan di Indonesia sholat di emperan toko? Belum pernah kita ya. Diusir-usir ya. Udah ini. Sampai diusir-usir ya, ada Satpol PP-nya juga di sini. Ini ya, ini luar biasa. Kemudian di sini nanti kita bersama ya. Kemudian di Mina juga silakan. Di Mina ya, silakan Pak Joram. Di Mina begitu juga ya. Itu sesuatu yang luar biasa karena ya kondisi tempat. Ya, kalau di Mina tuh, ya, kita tidur himpit-himpitan, ya, karena lokasinya tempatnya sedikit. Ya, ini lebar dikit lah. Itu buat 50 ya, 50 orang. Jadi benar-benar kasurnya itu udah mepet-mepet. Kira-kira begitu ya. Udah mepet-mepet. Nah, di situ kita menikmati bersama kegiatan takala di Mina. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kegiatan kita habis sholat, terutama habis sholat subuh, habis sholat maghrib ya, kita lanjutkan zikirnya agak panjang. Istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar, tasbihnya 33 kali. Ya, alhamdulillahnya 33 kali, kemudian takbirnya 33 kali, kemudian sedikit singkat doa. Nah, itu ya apa yang dilakukan oleh beliau Rasul. Dalam Adabul Mufrad juga ya, ada riwayat menyatakan dari Ibnu Abbas bahwa kana dzikru ya bisauti bi raf'is sauti ya fi ahdin nabi ya. Zikir yang dilakukan dengan mengangkat suara juga ada pada zaman Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita dalam rangka mendidik diri kita, ya kan? Sehingga pasca haji biasanya habis sholat Allahumma lantas jalan, ya kan? Habis sholat Allahumma lantas jalan. Tapi begitu pulang haji kita benar-benar Allahumma antas salam, Allahumma antas salam ya. Nah, itu membiasakan diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup itu adalah lingkaran zikir.
lingkaran zikir hidup kita ya. Jadi kehidupan kita tuh zikir, sholat, puasa, apalagi zakat. Terus kalau nggak ada zikir haji, kalau nggak ada zikir nggak ada artinya apa. Zikir itu apa? Zikir itu adalah menghadirkan Allah dalam setiap gerak kita, ya kan? Nah, saya pernah cerita mungkin ya, yang tentang PS Rendra. PS Rendra itu, nggak apa-apa saya ulangi lagi. PS Rendra itu orang yang lengkap pengalaman spiritual. Dia pernah agama yang lain sampai pernah menjadi ateis. Terakhir beliau memeluk Islam. Ketika memeluk Islam, kebiasaannya ya dia punya kebiasaan dulu sebelum Islam di pinggangnya selalu ada botol. Ya, jadi kemana-mana tuh selalu bawa ya itu minuman keras. Begitu Islam kan nggak boleh dilarang. Ya. Sehingga waktu itu ini Wes Renda sendiri yang cerita dalam acara Selayang Pandang di Indonesia. Saya ngelihat langsung. Nah itu ketika Islam dilarang, dia muncul penyakit-penyakit. Jadi pembengkakan di wilayah tubuh, bengkak badan. Ya. Sampai akhirnya beliau berobat di Indonesia, tidak ada jawaban. Akhirnya berangkat ke Belanda, bertemu dengan ahli penyakit saraf di Belanda. Ya. Kemudian katanya ini tidak ada obatnya udah. Penyakitnya di Indonesia. Kecuali satu. Apa itu? Kamu tahu gak Solin? Solin tuh orang Hindu yang muda tuh Solin ya. Solin tuh punya kalung. Tahu kalung kan? Yang gede-gede itu kalungnya. Oh kata Wena, itu kalau agama saya nyebutnya apa? Tasbih. Oh itu tasbih. Itu. Kamu harus banyak megang itu. Oh zikir katanya. Ingat kepada ya itu kamu harus banyak ingat Tuhan. Itu yang akan bisa memulihkan kamu. Obat nggak ada. Akhirnya Resrenda pulang, ya. Beliau akrab sama Kiai Judi MZ, Mairama, Setiawan Jodi ya, sampai mendirikan Kantata Takwa itu ya. Nah itu beliau banyak kontemplasi, zikir, dan alhamdulillah waktu acara itu beliau sudah sehat. Ketika acara itu, Selayang Pandang itu. Nah itu dari apa? Menghadirkan ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menyatakan hal adullukum, maukah engkau aku tunjukkan ila amalin, kepada satu amal ya, khairu min a'malikum, yang lebih baik daripada amal-amalmu yang lain ya. Yang lebih baik daripada amal-amalmu, wa azkaha inda malikikum, dan amalan ini menuju ke Allah sangat bersih ya. Bersih sekali. Wa dzakaha inda malikikum, ya kan? Wa arfa'a fi darajatikum, dan dia akan mengangkat derajat kamu di sisi Allah. Wa khairu min infaqin bi dhahabin wa warikin, dan amalan ini lebih baik daripada engkau berinfak dengan emas dan berinfak dengan perak. Wa min jihadin, katanya, fi sabilillah, dan daripada jihad. Nah, sahabat bertanya, bala ya Rasulullah, apa tuh amalannya ya Rasul? Hebat amatnya amalan kan? Jihad kalah, infak kalah, ya. Cepat sampai kepada Allah dan bersih, ya. Mengangkat derajat kita apa nih ya Rasul? Nabi menyatakan zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi rangkaian kita semuanya, sholat nggak ingat sama Allah nggak ada apa, nggak ngepek sholat. Sholat yang tanha anil fahsya wal munkar itu adalah yang sholat ya karena menghadirkan Allah. Waktu tabir khusyuk lah kira. Ya, apa itu khusyuk? Ya, kalau Buya Hamka di tasawuf modernnya itu simple memaknai khusyuk. Waktu takbir aja ingat Allah, itu udah khusyuk katanya. Khusyuknya orang awam, khusyuknya kita lah ya. Nah, udah takbir tuh ingat Allah. Begitu selesai takbir bubar semuanya. Ingat kunci tadi, kunci di, oh iya kunci di sini naruhnya kan gitu ya. Kita langsung ingat yang lupa lagi tuh begitu habis takbir tuh. Oh iya ingat. Oh iya kartu nusuk ada itu tadi belakang lemari tadi saya taruh. Itu jadi ingat. Nah itu mana? Kalau Quran bilang alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Quran itu bilang bahwa yang namanya khusyuk
adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Tak kala dia sholat, tak kala dia ibadah, tak kala dia melakukan seluruhnya haji, puasa, zakat, dia itu yakin bahwa dia sedang berhadapan atau berjumpa dengan Allah. Baik. Ya. Jadi puasa kita, zakat kita, ya. Jadi kita udah yakin tak kala kita memberi, Allah pasti melihat. Ya. Puasa, haji kita begitu juga. Ya kan? Sampai haji Allah ngingetin 2 kali. Sebab haji amal yang paling mudah kemasukan yang namanya riya. Sehingga diingetin sama Allah. Bayangin haji, yang haji 2 orang, yang nganter bisa 2 bis. Tuh ya kan? Bayangin itu kan? Nah, itu sini. Belum yang ini segala macam haji kan? Nah itu. Ini sampai Allah mengingatkan di 2 ayat. Agar apa? Agar benar-benar meluruskan niat kita. Wa atimul hajja wal umrah ya walillahi 'alan nasi hajjul bait. Itu haji. Jadi menghadirkan Allah. Ketika haji kita hadirkan Allah, ya Allah, luar biasa. Ya kemarin kita kembali menyatu bersama kumpul 28 orang ya. Enggak ada ya kecuali karena Allah. Itu pakainya ilmu pasrah itu. Ya orang segitu banyak. Gua bayangin. Pencar. Ada yang di lantai 3, ada yang di lantai 2, ya bayangkan ya. Ada yang di mana tuh? Udah ada di Marwah tuh di lantai utama. Coba bayangkan. Wah, kita udah, malah saya sendiri lagi, saya Pak Hendra dengan biasanya bawa umroh itu kan berdua minimal. Ya kan? Ini enggak sedia. Udah bismillah aja ya Allah, pasrah deh. Jamaah saya disatukan. Ya Allah yang Maha menyatukan, satukan jamaah saya. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah kita berkumpul kembali ya di tempat paling romantis di dunia. Ada WC itu tempat paling romantis di dunia, itu tempat janjian termuda itu di WC 3 ya kan, sampai 3 orang bikin TikToknya itu. Ya itu, walaupun itu tadi sholat kita diusir-usir dan segala macam, sesuatu yang luar biasa. Belajar haji atau membawa jamaah haji itu nggak pernah pintar. Haji Harun nggak pernah pintar. Jadi selalu aja setiap tahun ada beda. Kita udah siapin plan ini nih. Tahu-tahu begitu di lapangan beda. Kita udah siapin hati begini-begini. Begitu ngelihat kondisi lapangan ternyata lain lagi. Yang harusnya. Itu nggak pernah. Saya haji itu udah siapin. Nanti ntar turun dari bandara ini. Dokumen yang harus siapin ini. Udah siap tuh. Ya. Begitu sampai di sana, ya apalagi sekarang, boro-boro dokumen ditanyain. Nggak ditanya, soalnya kita udah siapin. Sekarang nggak ditanya. Kalau dulu, itu koper, dokumen 1 koper. Di sini itu, di Jeddah, itu ditanya, ini koper, dokumen kita tuh, masih ke sana kemarinya itu. Saya pernah 2018, jam 9 pagi mendarat, baru sampai di sini nih, itu menjelang maghrib. Di hotel transit. Bayangin. Dulu tuh benar-benar luar biasa. Udah gitu tempatnya di terminal haji. Udah jamaah udah gelepakan udah di sini. Ya, nunggu administrasinya lama. Belum bisnya. Kadang-kadang dilempar ke sini, dilempar ke sana dahulu. Alhamdulillah pasca Covid, ya Saudi melakukan terus perbaikan. Sampai sekarang. Alhamdulillah kemarin termasuk cepat kita itu. Termasuk cepat, ya kan? Wah, sebelumnya benar-benar perjuangan luar biasa tuh keluar dari Jeddah. Bagus sekali. Wah, ya, keluar dari Jeddah. Itu benar-benar perjuangan kita luar biasa. Ini sekarang alhamdulillah perbaikannya sudah luar biasa. Bisnya juga sudah bagus-bagus. Kita pernah dapat dulu itu bisnya Yutong itu bisnya nggak kuat ngebut. Udah bis tua, Allahu Akbar. Udah bis tua Yutong. Ya, silakan. Ya kan, udah bis tua, ya kan. Nah itu akhirnya tahun 2 pasca Covid pembaharuan, ya pembaharuan dilakukan oleh dilakukan pembaharuan oleh pemerintah Saudi, bahkan sekarang aturan bisnya ketat sekali.
Nah itu diantaranya ya. Nah kita ya kita matiin aja. Kita pakai mic ya. Ini matiin aja. Ini mati ini. Ya. Bluetoothnya mati. 有线耐克的模式。Thailand maksud Thailand apa Malaysia. Nah itu Bapak Ibu, jadi luar biasa perjalanan. Jadi kalau kita nikmati ya kemudian kita menghadirkan Allah, insya Allah kita mendapat makna dalam perjalanan kita. Nah kemudian ini Bapak Ibu sudah menunaikan haji belum? Belum, ya kan? Tapi mau dapat pahala haji gak? Ya kan? Kita belum menunaikan haji, tapi kita bisa dapat pahala haji, ya kan? Man sholla subha fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, wa qa'ada fi majlisihi, dia duduk di tempat sholatnya atau di majlis, kemudian apa? Yazkurunallah, dia ingat kepada Allah. Jadi ini kan kita dalam rangka ingat Allah kan, disebut Allah terus, ingat kepada Allah. Hatta tatlu fi syams, sampai matahari terbit. Matahari terbit sekarang jam 5.40 ya, masih kurang lebih sekitar 20 menit lagi kali ya, kurang lebih lah kita itu sekarang kurang lebih sekitar kita ya 37 menit lagi ya. Dia satatatlu fi syams, sampai matahari itu terbit ya, maka falahu ajru ka ajri hajjatin tamah. Bayangin, Nabi jemput sempurnanya sampai 3 kali. Maka dia dapat pahala haji sempurna. Bayangin coba. Belum haji kan? Tapi kita bisa dapat pahala haji dengan kita adakan ini setelah salat subuh. Ya kan? Makanya semuanya travel tuh kalau setelah salat subuh pasti ngadain kajian. Semuanya. Karena ini tadi motivasi. Bayangin baru duduk kita sampai matahari terbit, ya kan? Ya, nanti baru setelah itu ada yang mau nyuci atau ada yang nyuci udah ada yang nyuci kain ihramnya ya. Nah itu. Nah kita duduk, kemudian kita mengadukan kajian ya, kita belajar tentang agama kita, itu kita dapat pahala haji. Bayangkan. Ada beberapa amalan yang memang kita lakukan, itu kita mendapat ya itu pahala haji. Maka mungkin nanti ada orang nggak berhaji, tapi kemana mungkin apa dia? Yang pertama dia sering ke masjid. Setelah dari masjid dia dengar kajian di masjid. Kalau di sini terus terang di masjid sini kajian jarang. Di sini enggak. Kajian itu hanya di Masjid Haram itu juga ini. Ya, karena mereka takut kemasukan apa namanya? Hal-hal yang ini. Ya, sehingga mereka batasi banget di sini. Kalau di Indonesia sekarang marak sekali kajian. Apalagi di perumahan-perumahan. Itu bisa seminggu 2 kali, bahkan ada yang setiap hari kajian. Nah itu. Nah ini kita ngambil momentum itu, pahala yang luar biasa. Ya, bila kita hadir, duduk sesaat diskusi, ya, maka kita akan dapat pahala ya haji yang luar biasa. Ya, tamam. Bahkan Nabi menyebutnya sempurna. Hajinya sempurna. Ya, karena nanti insya Allah kita akan mulai hari besok ya. Besok kita singgung sedikit manasik ya. Karena hari Rabu kita pagi sudah berangkat menuju Tarwiyah. Berjuang kita selama kurang lebih 6 hari. Ya, kita berjuang ya di situ dengan ya kondisi yang ada, terutama di Mina. Kalau di Eropa sekarang udah nyaman. Ya kan? AC-nya besar, tendanya besar, pakai tenda hall ya, yang muat 200 sampai 300 orang. Ya kan? Blower-blowernya banyak. Kalau di Eropa. Nah, di kondisi di Mina ya dari dulu ya seperti itu. Ya,
Tinggal kita nanti semuanya dapat kasur satu-satu. Ya, nanti tim belum survei ini, belum ada apa namanya ini yang survei. Ya, nanti disurvei. Ya, kemudian kita apa namanya ya makan antri, kemudian kamar mandi antri. Jadi kita harus bisa mengatur ritme waktu kita. Ya, ini waktu itu agar tidak terjebak dalam antrian. Nah, itu karena luar biasa antrinya. Ya, di kamar mandi itu bisa 5-6 orang antrinya, ya kan? Karena mungkin yang perempuan bisa lebih dari itu, ya antrinya. Itu jadi perlu kita menata hati kita untuk sabar, ya kita dilatih, ya untuk kemudian disiplin. Kalau bisa, ya emang selama di Mina nanti tidur kita nggak terlalu banyak. Ya biasanya kita bangun mungkin 3:30. Nanti di Mina upayakan bangun udah jam 1:30 udah bangun. Karena untuk menghindari antrian di kamar mandi. Kan jam 12 ke atas sudah boleh kita mandi kan. Mandi air hangat atau mandi air dingin kan itu sudah boleh. Ya kan? Nah, kalau di bawah itu jangan. Itu bisa banyak kena masuk angin, ya. Jadi kalau sudah jam 12 ke atas, jam 1, jam 2 itu sudah boleh kita. Nah, itu nanti kita mengatur ritme dari waktu kita tatkala kita berada di apa namanya Mina, ya di Mina, ya. Semuanya kita bersama, ya diskusi, ngobrol, ya yang bawa makanan itu mulai dikeluarin untuk di Mina, ya kan? Ada yang bawa rendang, silakan. Ada yang bawa kentang Mustafa, ya kan? Ada yang bawa macam-macam, dikumpulin aja di situ. Nah, kita bisa tinggal ngambil nasinya, lauknya banyak di tenda, ya kan? Ya, jadi mungkin antriannya tidak terlalu. Ya, atau bisa mengambilin ya suami istri, ya yang antri mungkin suaminya tinggal ngambil, ya bisa ngambil sekali dua. Nah nanti ya di Mina kondisinya seperti itu. Atau ada yang bawa sambal, silakan dikeluarinnya di Mina. Kalau di sana sambalnya sambal orang Bangladesh, iya, jadi sambalnya manis. Jadi sambalnya bukan pedas, di sana sambalnya manis, nggak cocok dengan lidah Indonesia. Ya kalau yang bawa sambal sansetan yang biasa makan sambal ya itu silakan. Ya. Nah itu apa namanya kondisi di mana kita dilayani nanti oleh masyarakat, ya, oleh masyarakat. Ya. Tahun lalu kita oleh Duyuful Bait, tahun ini saya mau ambil Duyuful Bait, tendanya pindah ke belakang, harus nanjak dulu. Dari tempat melontar kurang lebih sekitar 1 kilo. Wah saya bilang nggak mau, saya udah mendingan pakai masyarakat aja pun yang melayani kita, tapi tenda kita tetap di VIP, ya di VIP, jaraknya kurang lebih sekitar dari tempat melontar itu kurang lebih sekitar 200 meter lah, 200 meter dari eskalatornya, ya. Jadi kita naik eskalator 4 kali eskalator. Naik, itu asik berjuang kita. Wah, rame-rame takbir kan. Allah, seru. Jadi benar-benar kita kondisi mau seperti orang mau perang. Mau nyambitin apa namanya? Setan. Pokoknya nanti kita beraneka ragam di sana ngelihat orang, tipe orang nyambitin setan. Ada yang dari jauh, udah. Nah, kalau kita dari dekat saja, ya. Pertama agar tidak membahayakan orang lain, ya kan? Oh, dari jauh kenapa kepala kita lumayan ya, batu ini kan. Itu jadi kita dari dekat saja, ya kita apa namanya rapatkan badan kita dengan pembatas, jadi melemparnya juga ini, ya. Nah itu, nah di situ perlu kita zikir. Nah kemudian ya apa namanya nanti kita lihat kondisinya Bapak sekalian, ya. Sementara ini kita mengambil nafar sani, ya, yaitu tanggal 13 untuk kita keluar dari Mina menuju kembali ke hotel transit tanggal 9, tanggal 10 full kita di sini istirahat, tanggal 11 baru kita menuju hotel Hajar Movenpick di dekat Masjidil Haram. Tempat kita istirahat kemarin tuh yang sholat itu sebelahnya. Dia posisinya ada di Jam-Jam Tower. Jadi di jam-jamnya, ya. Nah itu ya silakan lah. Ya, Bapak Ibu yang bawa ini ya silakan. Di situ waduh barang-barangnya begitu keluar udah ditawar-tawarin semuanya. Ya.
Nah itu tinggal ini aja dah, terutama parfum-parfum dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berbicara tentang Islam, ya. Arkanul Islam, atau hadis Nabi menyatakan bunyal Islamu ala khamsin, bahwa agama Islam itu dibangun atas 5 dasar, ya. Atas 5 dasar rukun, 5 rukun gitu. Nah ini penting buat kita. Yang pertama apa? Yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Yaitu syahadat. Syahadat itu dibagi 2. Ada syahadat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian syahadatul rasul. Syahadatul rasul itu Muhammadur Rasul. Itu syahadatul rasul. Ini harus terpenuhi. Syahadat tauhid apa? Syahadat tauhid itu adalah ya bahwa menyatakan diri tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi dikembalikan kepada Allah. Ya kan? Itu ya. Saya punya seorang dulu almarhum ya, Abah Jainuddin. Itu beliau punya lembaga, kalau yang dekat-dekat dengan Cibinong tinggal itu ada namanya Sekolah Darul Jannah. Darul Jannah itu punya beliau. Itu luar biasa ya, ngajarin tauhidnya tuh luar biasa. Tidak ada kalau kita ngobrol sama beliau kecuali dikembalikan kepada Allah. Itu ngobrolnya adem banget gitu, Abah Jainuddin. Ya, kalau mau belajar tauhid, banyak orang belajar tauhid sama beliau. Nah itu. Nah, jadi menyembah hanya kepada Allah. Dan kita harus punya pengetahuan. Ya, belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifatnya, tentang asma'nya, tentang af'alnya, ya. Kita perlu belajar bahwa Allah itu, sehingga tak kala terjadi sesuatu kepada kita, cepat kita mengembalikan kepada Allah. Ya, itu Al-Imam ya, apa namanya? Dalam Sajaratul Ma'arif itu Jalaluddin ya, Abdus Salam menyatakan ya, min akbalil jahalat, daripada keburukan yang paling buruk, keburukan yang paling bodoh adalah jahlul insan bima'rifatid dayan, yaitu kebodohan seseorang ya terhadap pengetahuannya kepada Tuhannya. Jadi dia nggak punya pengetahuan tentang Tuhan. Ya dapat apapun selalu kembalikan kepada dirinya. Oh ini saya nih. Ya, bicaranya selalu. Ya kan? Tak kala dia ini, oh ini saya. Ilmu saya ini, kepintaran saya. Dia tidak punya pengetahuan tentang Tuhan. Padahal yang memberikan kekuatan, yang memberikan dia apa namanya hidayah, yang menunjukkan dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Qarun. Qarun kan begitu. Waktu Qarun itu pengikut setia Nabi Musa. Cuman nggak tahan miskin dia. Ya. Sehingga dirayu-rayu sama orang rumahnya, minta doa dong sama Nabi Musa. Kamu kan akrab, dekat. Minta doa biar kaya. Ah, nggak usah malu. Udah kita besok di ini lagi. Akhirnya ngobrol sama ya Nabi Musa, kamu kan doanya mustajab Nabi. Doain saya dong biar kaya. Katanya Qarun, kamu nggak usah kaya, kamu bisa duduk sama saya di sini. Kalau kamu kaya, kamu sibuk ngurusin harta kamu nanti. Oh enggak, saya nggak akan ini, saya akan tetap bersama kamu. Nggak dikasih sama Nabi. Besok dirayu lagi. Nanti kamu lupa, nggak mau bayar zakat, nggak mau sedekah. Oh enggak, orang miskin tuh semuanya saya kasih makan. Wah gitu biasa. Janji orang belum kaya kan gitu. Sama kayak janji orang belum punya motor. Ya kan? Orang belum punya motor, ngelihat siapa aja dijanji naik. Ntar kalau gue punya motor, saya boncengin. Wah itu kan belum punya motor. Tapi begitu punya motor, lupa. Kita pegang aja motornya, kita dipelototin. Ya kan? Baru dipegang doang. Itu Qarun begitu. Qarun, ntar itu kalau saya kaya, orang miskin tuh saya kasih makan semua. Saya kasih sedekah, zakat segala. Akhirnya didoain sama Nabi Musa. Ya. Itu singkat cerita, Qarun jadi kaya luar biasa. Saking kayanya itu Qarun katanya, itu orang, kalau kita sekarang segede Aderai lah. Orang segede Aderai, itu kalau ngangkat kunci gudangnya nih, bukan hartanya.
kunci, wa inna mafatihahu, kata Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya kunci-kunci gudangnya itu tidak bisa orang kalau ngangkat tuh, begitu diangkat karena berat dia sampai gitu. Nah, saking beratnya. Kayak orang ngangkat barbel tuh, lomba barbel kan, begitu diangkat tuh karena berat bisa banting ke belakang kan. Nah itu begitu diangkat kunci gudangnya itu sampai gitu. Dia sampai saking berat, baru kunci gudang, belum hartanya belum. Karun. Akhirnya apa? Ya, kayak dibilang misalnya tagih zakatnya Karun. Dikasih, diminta, nggak ada zakat sih, nggak ada. Ini semuanya kepandaian saya. Dapetin harta, dia lupa kepada laporan manusia. Oh ya oke, besok kita tinggal. Besok datang diingat berkali-kali diingat. Wah, Nabi Musa nggak bisa diajak ini nih orang, ya kan? Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya akhirnya Qarun itu ditenggelamkan bersama hartanya. Sama hartanya. Makanya kita kalau gali-gali dapat harta disebut apa tuh? Harta. Itu Qarun ya. Karena apa tadi? Dia tidak mau mengetahui bahwa yang ngasih rizki itu adalah Allah. Nah itu ma'rifatul dayyan. Kita perlu tak mengetahui tentang, makanya dalam ayat surah Muhammad ayat 19 itu ketika bicara tentang la ilaha illallah, Allah memulainya dengan kata gini. Kalau Bapak biasa tahlilan kan atau zikir, orang kan biasanya ngucapnya uzkuru ya, sebutlah zikir itu kan, tapi bicara tauhid tidak. Maka disebut apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Annahu la ilaha illahu. Ketahuilah. Jadi dimulai dari ilmu. Nah, fa'lam itu ya alima ya'lam. Ilman. Dasar ilmu. Jadi kita harus punya pengetahuan tentang Allah. Makanya orang sering menyebut kalau kita ada acara tahlilan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan uskuru dia. Bukan uskuru la ilah, bukan. Tapi fa'lam. Artinya apa? Bahwa tauhid la ilaha ilah itu harus punya pengetahuan. Harus belajar kita. Nah itu tentang la ilaha illallah. Ya. Nah kemudian yang kedua syahadatul rasul. Syahadatul rasul itu adalah kita mengetahui Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kadang orang bertanya, kenapa sih? Apa sih yang bedain? Kenapa orang-orang maaf yang selain Islam disebut kafir? Ya kan gitu kan? Kemarin-kemarin kan sering dapat pertanyaan itu kan? Kenapa sih? Kan sama-sama nyembah Allah. Tanya orang Nasrani. Ya, Tuhan Bapa itu siapa? Allah. Siapa ya Tuhan Bapa itu Allah. Allah. Orang Yahudi itu menyebut nahnu abnaullah wa ahibba'uh. Kami ini anak-anak Allah dan pecinta-pecinta Allah. Yahudi. Di Quran itu ada. Tapi kenapa mereka disebut kafir? Mereka terlempar dari kemuliaan. Allah mengungkap dalam surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, bahwa yang namanya ya ahlu kitab, orang musyrik itu digolongkan orang kafir sampai kapan? Datang kepada mereka bayyinah, penjelasan yang nyata. Apa itu bayyinah? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Yaitu datangnya seorang rasul yang mengajarkan kepada kamu yaitu tentang kitab-kitab suci. Nah, itu. Jadi mereka kalau kita ditanya kenapa sih itu orang yang non-Islam disebut orang kafir? Karena mereka nggak mau ikut Nabi Muhammad. Itu aja kunci. Coba Yahudi, sering ikut Nabi Muhammad. Oh, anti mereka. Yahudi, Nasrani bahkan mempertanyakan ini kaitan dengan haji ya. Ketika Nabi diutus, orang-orang Yahudi Madinah bertanya, ini siapa Muhammad? Nasabnya dari mana loh? Jadi pertanyaan nasab udah ada dari zaman sebelum Nabi. Ada waktu zaman Nabi. Yahudi nanya, ini nasabnya dari mana? Kalau Nabi Yusuf jelaskan, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi itu. Ismail
Ya, kalau Ismail nanti kaitannya. Ya, itu disebut dalam pengutusannya. Ini enggak, siapa ini? Muhammad. Udah begitu, bukan dari Bani Israel lagi. Ya, ini orang Arab ini. Nah, gitu. Makanya hati-hati kita tuh kalau yang anti Arab. Kemarin kan ada tuh kan, ini Arab ini. Ini Yahudi nanya ini orang Arab, bukannya Bani Israel. Nah, itu langsung Allah turunkan ayat yang menyatakan keajaiban, ya kan? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana. Ini ayat tentang berkaitan dengan haji. Yaitu apa? Allah yaitu memberikan bayina di situ ke sebuah ayat besar, ya, keajaiban tentang apa? Tentang maqam Ibrahim. Yaitu telapak kaki Nabi Ibrahim yang sudah umurnya ribuan tahun masih terpelihara. Berarti Nabi Ibrahim pernah ke Mekah. Kan Nabi Ibrahim kan orang Mekah. Nabi Ibrahim lahirnya di Babilonia. Hijrah ke Palestina, Hebron. Jadi Hebron. Nabi Ibrahim. Ya. Nah, itu kemudian dari Hebron, baru Nabi Ibrahim itu dari Palestina itu membawa salah satu istrinya ke Mekah. Kurang lebih sekitar 1000 kilo lebih. Ya, itu Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim pernah ke Mekah. Mereka belum ini juga. Ya, tapi Ibrahim dari mana? Dari Ishak bukan. Nah, dijelasin lagi oleh Allah, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal. Ya, tak kala Allah, kala Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah. Ya, benerin Ka'bahnya tuh. Kan renovasi besaran pada zaman Nabi Ibrahim itu yang pertama. Tapi bukan yang membangun, yarfa di situ. Kalau yang bangun nggak dijelaskan oleh Allah. Kita juga udah nggak perlu tahu lah, ya kan? Karena tahu juga nggak tahu juga nggak berdosa. Jadi yang renovasi pertama Ibrahim. Nah, untuk lebih menjelaskan lagi Ibrahim bahwa anaknya namanya Ismail. Nah, berarti Ibrahim, Ismail pernah hidup di Makkah. Nah, di situ Nabi Ismail beranak pinak sampai akhirnya melahirkan sosok manusia yang bernama Nabi Muhammad. Ya itu. Jadi ke situ ya. Nah, itu diam tuh ya. Dan sampai sekarang mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Nah, ini syahadatul Rasul harus kita pegang. Ya kan? Karena nabi lah. Nanti kita sedikit singgung-singgung bagaimana peran Nabi nanti di hari kiamat. Ya. Itu luar biasa. Ya kan? Orang nggak ada yang bisa. Sampai nabi-nabi yang lain tidak sampai makrifatnya kepada Allah itu sampai hari kiamat. Orang datang ke Nabi Adam. Ya Adam, ini saya umatmu. Kamu kan bapak kita. Tolong dong kita nih. Kita menghadapi huru hara kiamat. Kata Adam, nafsi. Hari ini Allah lagi murka. Semua orang hanya memandang hari kiamat itu adalah hari kemurkaan Allah Subhanahu terhadap makhluk. Semuanya, termasuk kita. Nggak ada yang bisa memandang. Ya, kecuali satu. Ya, yaitu Nabi Muhammad. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ahli tafsir sepakat bahwa maqaman mahmuda ayat ini khusus buat Nabi Muhammad. Maqaman mahmuda itu adalah apa? As-syafa'ah. Hampir semua ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud tempat terpuji yang didapat oleh Nabi Muhammad itu adalah Nabi diberikan kemampuan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya, makanya ya itu ya, Rasulullah itu luar biasa. Ya, ketika umatnya datang kepada beliau, beliau menyatakan bahwa Tuhan yang saya sembah, Allah yang saya sembah adalah Allah yang saya sembah juga dulu di dunia, yang rahmatnya melimpah. Gak mungkin hari ini rahmatnya berkurang. Maju kepada Allah. Yang satu-satunya manusia yang mampu memandang rahmat Allah adalah sampai hari kiamat adalah Nabi Muhammad. Maju kepada Allah, sujud kepada Allah. Lama Nabi ya sujud sampai Allah menyatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Rasulullah, ya wahai Muhammad, angkat kamu punya kepala. Sal tu'ta.
wasfa tusaffa, ya kan? Ya. Apa yang kamu minta akan aku berikan. Ya. Kamu minta syafaat, kamu akan kuizinkan memberikan syafaat. Ini ummati ya Allah. Umat saya. Ya. Umat saya ya Allah. Apa umat kamu? Masukin mereka semua ke surga. Ya kan? Baik, mereka masuk ke surga. Cuman ada enggak Nabi sampai semuanya. Saya enggak mau, setengah enggak mau. Ya kan? Apalagi seperempat enggak mau. Setengah enggak mau. Bagaimana? Semuanya saya mau. Bayangin. Semuanya. Cuman ada yang dicuci dulu dikit. Udah kebangetan nih dosanya kali ya. Udah ditolong-tolong sama syafaat enggak juga bisa. Ya, ini dicuci dulu dikit. Tapi diangkat ya. Dalam surah Al-Hijr ayat 2 itu Allah cerita. Ya kan? Allah ceritanya apa? Cerita tentang orang Islam dan orang kafir di neraka. Jadi muslimi ada juga yang masuk neraka. Tapi Allah bilang rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya. Abdullah ibnu Abbas ya, dan Anas bin Malik itu menyatakan waktu menafsirkan ayat ini, orang kafir non muslim waktu ngelihat umat Islam masuk neraka, ini umat Islam yang masuk neraka nih, yang udah nggak bisa lagi ditolong sama Nabi deh. Syafaat udah nggak bisa, ini nggak bisa, udah banyak banget dosanya, udah nggak. Itu modalnya cuma satu doang, syahadat doang. Sholat kagak pernah. Akhirnya dicuci dulu dah, kira-kira begitu. Itu diledek sama orang kafir. Ma agna ankum islamukum. Orang Islam, apa manfaat Islam ente? Ya kan? Nggak ada manfaat. Sama-sama ngopi masih di neraka. Dia bilang gitu kan. Orang kafir bilang begitu. Sama-sama masa saya di neraka sini. Nggak ada manfaat Islam ini. Kalau mendengar itu, Allah marah. Allah bilang, ya malaikat, malaikat cari. Man kana fi qalbihi misqadaratin minal iman. Cari orang yang ada di hatinya itu ya sebesar biji sawi daripada iman. Kalau sekarang bakteri itu, yang itu dah kecilnya tuh, yang hanya bisa dilihat oleh cari. Wah, malaikat nyari semua. Ya kan? Diangkut, dipindah ke surga. Di situ orang kafir bilang, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Oh, ini bedanya ya, Islam dengan yang bukan Islam. Coba saya Islam, dipindah juga tempat saya. Kan di neraka kan? Dipindah juga. Di situ ada dua doang, neraka surga. Yang muslim diangkat oleh Allah ke dalam surga. Sampai malaikat Malik itu, malaikat ya Malik penjaga neraka, waktu Nabi minta semua umatnya dipindah ke surga, itu malaikat Malik bilang, ya Muhammad, ma taraka li ghadabi rabbika. Muhammad, kamu nggak tinggalin buat marah Tuhanmu. Kan itu lagi Allah yang marah kan? Katanya Nabi Muhammad nggak ninggalin. Semuanya umatnya harus dipindah. Itu peran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita perlu menjalin hubungan kepada beliau. Banyak sholawat, ya, banyak menghidupkan sunnahnya. Ya, di rumah nanti ya biasakan sholatnya, sholat berjamaah, paling nggak subuh. Ya kan ini luar biasa. Salat subuhnya menjalin kita, ada ikatan antara kita dengan Nabi, ya kan? Makanya dalam doa-doa kita mencium atau kita istilam dalam Hajar Aswad atau kita baru melangkah itu adalah Allahumma imanam bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika. Ini yang mahal yang ketiga. Wattiba'an li sunnati nabika. Nah, kalau bisa ini jadiin setiap kita mau sholat, ya kita mau melakukan amal-amal sunnah, ini ikutkan. Wattiba'an li sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Itu syahadatul Rasul yang harus kita tegakkan. Ya. Yang harus dua syahadat tauhid, kemudian syahadatul Rasul. Ya, harus kita pelajari. Hubungan kita kepada Allah kita pelajari, hubungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kita pelajari. Banyak berselawat, ya.
nyebut Nabi. Mau yang pendek silakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, mau dilanjutkan kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selawat itu luar biasa. Amalan paling gampang itu selawat. Ya kan? Kalau sholat, Bapak misalkan ini junub, boleh gak sholat? Nggak boleh kan? Ya kan? Baca Quran, ya kan? Puasa ada waktunya, ya kan? Tapi selawat itu dalam keadaan uduk, tidak beruduk, boleh. Amalan paling gampang. Nah, walaupun afdolnya dalam keadaan tidak beruduk. Maaf ya, kita nih berhubungan misalnya sama istri. Kita baca selawat, nggak masalah. Bayangin selawat. Amalan paling gampang dan mempunyai manfaat yang luar biasa. Karena ya katanya amalan yang ulama menyatakan yang hampir pasti diterima oleh Allah itu selawat. Karena apa? Karena yang kita cuma nyuruh doang. Nyuruh siapa kita? Nyuruh Allah. Kan kalimatnya pakai, kalau dalam bahasa Arab kita belajar fiilnya fiil amr. Allahumma sholli. Sholli itu fiil amr daripada sholla yusolli sholli. Ya Allah, berikanlah. Berarti yang memberikan siapa? Kita apa Allah? Allah. Kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah selawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Dan selawat sigohnya ketika kita baca menghindari dari syirik kepada Allah. Karena apa? Karena kita yakin Nabi Muhammad itu yang diberi. Muqta, Nabi yang diberi. Sementara muktinya yang memberi adalah Allah. Jadi bukan kita. Kita cuma berdoa aja kepada Allah, minta agar Allah memberikan salawat serta salam kepada Nabi. Itu amalan yang luar biasa. Salawat itu. Ya, maka silakan. Ya, perbanyak salawat dalam hidup kita. Ya kan? Apalagi nanti di Madinah. Coba dirasain, Bapak. Ya, sebelum ziarah Nabi, kalau raudhah kan cuma sekali kan? Dapatnya kan? Kalau ziarah Nabi itu kita bisa setiap hari. Bahkan sehari 2 kali bisa masuknya. Rasakan deh Bapak Ibu, selawat dulu sebelum ya, sebelum ziarah, itu paling tidak 1000 kali. Kemudian rasakan nanti. Nah, kalau ziarah ya getaran, waduh dahsyat. Nangis luar biasa. Apalagi kita mengingat bagaimana perjuangan Nabi di Mekah, di Madinah, ya kan, diusir 3 tahun, diboikot. Nggak makan, banyak sahabat makan dari lumut-lumut yang ada di tembok-tembok. Sampai bibir mereka pecah-pecah. Bayangkan, 3 tahun lamanya. Nggak boleh ada transaksi ekonomi sosial oleh orang kafir Mekah. Ya, itu kita ingat ya Allah. Begitu kita ya Allah, ushiduka bi annaka qad balagta risalah wa adal amanah wa nasatal ummah wa jahatta haqqa jihadi. Allahumma atihil wasilah al-fadilah wa darajatal aliyah wa basul maqamal mahmud alladhi wa'atta innaka la tuhliful. Setelah kita salam, kita bilang ya Allah, kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad sudah menyampaikan risalah ini, menyampaikan amanah ini, sudah berjihad dengan sebaik-baiknya jihad. Ya, berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Al-wasilah adalah nama surga yang hanya ditempati oleh 1 orang. Surga seluas langit bumi 1 orang. Bayangin. Kita minta Nabi Muhammad. Karena Nabi nanti kerjaannya manggilin kita. Ngumpul. Ngumpul buat Nabi itu, bayangin. Itu al-wasilah. Ya, kita minta kepada Nabi al-wasilah. Agar Nabi dapat al-wasilah. Nah, itu diantaranya. Jadi selawat itu amalan yang sangat luar biasa. Yang bila kita kerjakan, ya kan, kita insya Allah ya akan ya dimudahkan. Ya. Apalagi bila kita ada nih misalkan satu dosa yang sering kita kerjakan ya. Itu terapinya ini aja selawat. Banyak selawatnya ditingkatin. Mulai dari mungkin berapa? Ya 10, 50, ntar jadi 100 sehari. Ya kan? Atau ntar kita tingkatin, syukur-syukur bisa lebih banyak dari itu.
Karena selawat nggak ada jumlahnya. Ada sahabat mengamalkan berselawat sepanjang hidup. Jadi 24 jam dia nggak ada amalan lain kecuali selawat. Setelah yang fardu itu selawat. Gitu. Dia datang nanya kepada ya Rasul, berapa saya selawat? Ya, masyita, serah kamu mau selawat berapa? Kalau saya selawatnya ya 1/4 hidup saya, ya, in zitta fa khairul laka. Kalau kamu tambah lebih baik lagi. Kalau gitu 12 jam setengah dari 24 jam. Kan sehari hidup 24 jam kan? Kata Nabi, khair in zitta khairul laka. Kalau kamu tambah lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ditambah lagi sama dia. Ya kan? Baik kata Nabi. Tapi kalau kamu tambah in zitta khairul laka. Lebih baik lagi kata. Oh, kalau begitu semuanya hidup saya selawat. Jadi nggak ada batasan. Ada zikir-zikir yang lain itu kan kadang ada. Ya kan? Jadi 100 sesuai kemampuan kita, paling banyak tuh 100. Sama baca la ilaha wahdahu la syarikalah nanti ya di Arafah. Amalan terbaik itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? Minimal 100. Kalau lebih banyak dari itu boleh gak? Boleh, lebih baik lagi. Ya itu. Ya. Tidak minimal 100, ada yang baca 200, ada yang baca 150, lebih baik lagi. Itu amalan yang paling bagus tak kalah nanti kita di Arafah selain daripada doa-doa ya. Nah itu ada jamaah sekali. Ya, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin mendiskusikan atau yang ingin bertanya. Ini tinggal 3 menit lagi. Silakan. Ya, silakan Pak Jaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selawat tadi. Iya. Yang pernah saya baca juga bahwa Nabi Muhammad SAW itu lebih menyarankan kepada umatnya untuk memuji Allah. Nah itu penjelasannya gimana? Oh iya, oke. Betul. Jadi inilah, seperti ada beberapa hal selain Nabi banyak memuji Allah, di lain hal juga Nabi ini. Nah, yang pertama Nabi itu adalah asyadul tawadu. Nabi itu manusia yang sangat tawadu. Ya, itu yang pertama. Seperti misalkan begini. Kita menemukan beberapa riwayat bahwa Nabi nggak mau kalau Nabi datang kita berdiri. Ya kan? Kita Nabi duduk aja. Tapi ada riwayat lain Nabi justru nyuruh berdiri. Yaitu tak kalah Sa'ad ibnu Mu'az, pemimpin orang Ansor. Datang, Nabi lagi duduk. Dia datang dipandu, ini ya. Karena lagi sakit kan. Ya, ditandu dia. Datang. Itu Nabi bilang, "Qumu li sayyidikum." Ayo bangun. Kita menyambut Sa'ad ibnu Mu'az datang. Nah, itu dalam satu riwayat. Nah, untuk dirinya Nabi menyarankan ketawaduan. Ya, makanya Nabi lebih menyuruh untuk banyak ingat, ya kan? Nah, banyak ingat Allah, tetapi ya kita juga diperintahkan oleh Allah langsung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi nabinya nyuruh banyak ingat Allah, Allahnya justru juga nyuruh banyak ingat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslim. Ya, bayang bahkan Allah memberikan hak prerogatif. Kata Allah apa? Ya kan? Barang siapa in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah katanya, fattabi'uni yuhibbukum. Kamu harus ikut saya kata. Ikuti Nabi. Itu garansinya. Maka ada orang, saya pernah baca di Facebook saya itu. Saya mau berjalan kepada Allah sendiri, gak pakai perantara. Wow, hebat orang. Ya kan? Ditolak kita sendiri sama Allah. Lewat Nabi Muhammad. Pelajarin itu syariatnya, ya kan? Bagaimana cara menuju Nabi Muhammad. Jadi ada sebuah keseimbangan, Pak Jafar. Ya kan? Kita tetap ingat Allah, kemudian kita juga tetap mengingat kepada Nabi Muhammad. Tapi sigoh salawat itu langsung dua-duanya dapat. Yaitu menyebut Allah dan ingat ke Nabi.
Karena diawali dengan Allahumma sholli ala sayyidina atau Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau ingat Allah, nggak langsung juga ingat lagi. Alhamdulillah. Ada nabinya guys itu? Ada kan? Nah gitu. Ya, jadi ada keseimbangan. Tetap kita ingat Allah dengan yang dianjurkan. Ya karena kalau kita niatnya ikut Nabi, kita dapat juga ikut Nabi. Seperti baca hamdalah, baca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu kan ada hadis-hadisnya kan? Kita baca zikir-zikir, itu kan ada hadis-hadisnya. Ya, yang maksur dari Nabi. Jadi doa itu ada dua ya Ibu Bapak ya. Ada doa yang maksur, ada yang ghairu maksur. Yang maksur itu yang ada di Quran dan Sunnah. Itu yang maksur. Ini kalau kita baca atau kita amalkan, sempat kata ulama gitu, sampainya kepada Allah cepat. Karena dia langsung riwayatnya di Quran dan dari Nabi. Seperti contoh di Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kan? Kemudian dari Nabi, Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammad. Ya Nabi doa panjang. Sahabat bingung, gimana ngapalnya nih? Nabi doa panjang banget kan? Kata Nabi, kamu nggak usah ngapalin dari awal, yang ujungnya aja tuh dihafal. Yaitu apa di ujung tadi? Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mendengar seperti saya share ya. Ya Allah, kami berharap kebaikan, seluruh kebaikan. Seperti kebaikan yang dimohonkan oleh Nabi-Mu Nabi Muhammad. Dan berlindung dari segala keburukan seperti berlindungnya Nabi-Mu Nabi Muhammad. Itu aja tuh. Dari doa Nabi yang panjang. Sahabat kebingungan ini gimana ngapalnya, Nabi bacanya cepet banget lagi kan. Nah itu akhirnya Nabi bilang yang ujungnya aja diangkat. Itu sudah menyangkut semuanya. Itu. Jadi ada keseimbangan pelajaran ya. Satu sisi Nabi memerintahkan untuk ingat Allah, satu sisi Allah menginginkan juga kita untuk ingat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita seimbangkan. Ya. Dan insya Allah zikirnya jalan, salawatnya jalan, insya Allah selamat dunia akhirat. Baik. Kira-kira itu ya, Bapak sekalian. Itu terkait dengan tahiyat awal. Tahiyat awal juga termasuk. Ini tahiyat awal Bapak Ibu sekalian. Ini juga boleh dijadikan amalan. Kalau habis bangun tidur tuh baca tuh tahiyat awal. Karena tahiyat awal al-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka. Ini fadilahnya Ibu. Kalau baca ini, Ibu itu udah berselawat bukan cuma kepada para nabi, tapi wa ibadika sholihin. Orang soleh yang ada di langit, di bumi, di lautan itu sudah masuk. Bayangkan tuh fadilahnya. Jadi kita baca sekali aja, kita udah berselawat ke manusia yang sudah tidak kesolehannya udah dijamin oleh Nabi kan. Nah itu baik Ibu sekalian ya. Iya silakan Pak Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi dengan masalah sholat. Iya. Saya tadi barusan dari masjid di sebelah. Oke. Jadi mencari teman-teman yang ada. Saya masuk masjid itu luar biasa. Karpetnya diinjak itu mentul-mentul. Kemudian jamaahnya itu semua pakai sorban, hanya saya sendiri yang nggak pakai kupiah. Kemudian saya berbatin aja, apa saya ini setiap kali ke masjid harus pakai kupiah atau apakah ada aturannya. Kemudian yang kedua tentang sholat, karena tadi itu sholat bacaannya imam itu panjang sekali. Saya itu memejamkan mata, kemudian mendengar batuk-batuk, kemudian keluar air mata. Terus saya batin, kok begini saya ada salah apa? Kemudian ada seperti yang membisik, jangan memejamkan mata gitu. Begitu saya melek gitu, hilang semua batuk maupun air mata itu. Nah itu satu. Nah, maka itu saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz, apakah larangan-larangan di dalam melaksanakan sholat.
Nah, hal-hal yang sepele itu kadang-kadang kita juga meremehkan atau tidak tahu dalam hal menjalankan sholat. Dan juga bagaimana andai kata pas waktu sholat kita batal, apakah bagaimana caranya. Gitu. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian, nanti detail sholatnya kita ini ya, kita pelajari itu. Nah, sedikit saja ya terkait dengan yang pertama penggunaan kopiah ya. Kalau macam-macam kopiah ini budaya. Maka tadi kemarin waktu kita tawaf tuh di Ka'bah kan ada kan macam-macam pecinya kan. Lihat orang kayak Kajas ke Kirgizistan tuh, itunya Pak cakep tuh pecinya kan. Ini budaya. Cuma menutup biasa ketika sholat adalah Nabi biasanya pakai sorban itu di ini kan ya. Ini untuk apa? Karena ada anggota sujud kita itu di bagian kepala, Pak. Jadi kalau nggak pakai dibatasi dengan ini, kalau rambutnya agak panjang, itu bisa menutup bagian. Kan sholat itu ada 7 bagian. Sujud itu ada 7 bagian. Ya, ini, ya, kemudian 2 tangan kita, kemudian ini, ya, kedua bagian jari-jari kita. Nah, tetapi kalaupun tidak memakai, tidak membatalkan daripada sholat selama tidak tadi menutupi ini. Jangan udah panjang rambutnya nih sampai nutupin gitu. Ini enggak. Ya, tempat sujudnya tuh harus ya terhindar daripada ya menghalangi sujud kita. Itu, ya. Nah, karena dan niatkan ya kala kita ini adalah ittiba. Ittiba itu apa? Ikut Nabi. Karena kalau enggak kita ingat, ini kan juga kan sering juga tersinggung kan. Itu Abu Jahal ya, Abu Lahab juga pakai sorban katanya. Gitu kan. Nah, bedanya apa? Dia nggak ikut siapa-siapa. Kita pakai peci ini ikut Nabi. Itu yang bedain. Gitu. Ya. Kalau dia ikut ya mungkin buat action-actionan kan sekarang banyak ya Ustadz tuh. Entertain ya kan? Pakai sorban kayak ituan ban Vespa kan, banyak kan, macam-macam. Nah itu kalau dia niatnya salah itu bahaya. Itu yang pertama ya. Jadi kalaupun tidak mesti, cuma dianjurkan untuk menutup kepala kita. Kemudian yang kedua dari sholat memejamkan mata. Memang Pak, memejamkan mata itu ya tidak sampai kepada haram dalam sholat ya. Hanya memang tak kalah sholat kita nggak ingin menjadi mata. Kita tetap sholat melihat ke arah ini sujud kita. Kalau di Ka'bah sana langsung kita melihat ke Ka'bah. Jadi lagi sholat jangan merem di Ka'bah, pandang itu. Karena apa? Orang yang memandang Ka'bah itu diberikan rahmat oleh Allah luar biasa. Ya kan? Rahmat. Apalagi dalam sholat itu beda lagi. Jadi ini kita datang nggak sholat kan, memandang Ka'bah itu pahalanya beda. Sama kala sholat kita memandang Ka'bah. Nah itu jadi memang dalam sholat kita tidak dalam memejamkan posisi, memejamkan mata. Kita tetap harus lihat ke arah sujud kita. Nah, insya Allah nanti lain waktu kita belajar ya, mungkin kalau ini Pak Priyono mau belajar sholat nanti setelah sarapan boleh. Ya kan, kita secara khusus ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sudah waktunya ya. Setelah ini sudah waktu isyraq ya. Silakan salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah isyraq. Insyaallah kita dapat pahala haji sempurna. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian ya. Jadi untuk sholat seperti itu ya, ibu-ibu mungkin sholat di sini ya. Nanti zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau ada yang mau ke bawah ya nggak masalah juga ya. Nah, di sini. Nah kemudian untuk bapak-bapak mungkin bisa di bawah ya, atau mau ke masjid ya silakan. Nah kajian kita setelah subuh dan setelah sholat asar. Ya. Selebihnya kalau mungkin ada yang mau ya, mungkin setelah sarapan jam 7 ya. Mungkin nanti kita bisa sampai jam 8 untuk mungkin ada yang mau belajar tentang fikih ya, atau juga ada yang mau yang ngelancarin baca Quran dan lain sebagainya. Ini kita sistemnya di sini.
Jadi ini posko nih ya kan. Kalau ada yang mau atau kita mau ya sambil ngopi, ngeteh, diskusi agama ya silakan. Ya kan. Jadi di sini kita bikin happy, bikin enak insyaallah ya. Demikian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat sunnah ya.